Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Hadi SPD MSI yang sudah berkenan untuk hadir di sini dan membuka kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu semua, saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini dalam rangka penyampaian pemahaman terhadap salah satu materi dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Harapannya nanti pada saat saya sampaikan budaya positif, kita bisa sama-sama bersinergi untuk berusaha untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita di sekolah. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Abdul Hadi SPD MSI untuk memberikan pengarahannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita semua hadir di ruang serbaguna SMA Negeri 6 dalam rangka mensupport salah satu rekan kita yang akan menjadi guru penggerak jalur khusus, karena beliau sudah mempunyai posisi sebagai pengajar praktik, namun masih ingin lebih dan lebih. Nah, ini salah satu contoh budaya positif sebenarnya. Selain cita-cita, keinginan, ambisi, budaya positif yang sekarang dicontohkan oleh Bu Santi juga mungkin nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena sebagaimana kita sama-sama sadari, kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya di kita, tapi seluruh dunia, karena memang budaya yang dibawa oleh gadget, oleh media sosial ini luar biasa, merubah semua budaya-budaya positif yang ada di daerah-daerah menjadi satu budaya global. Nah, budaya global ini adalah budaya-budaya yang kadang-kadang sangat tidak pantas untuk suatu daerah. Jadi menurut saya yang sekarang dipaparkan atau disampaikan budaya positif itu tentu sebagai warga yang baik kita harus mensupport dan mudah-mudahan nantinya akan menular ke guru-guru yang lain. Tentu saja tidak selesai oleh Bu Santi, tidak selesai oleh kepala sekolah sendiri. Seperti kata Bu Santi tadi, kita perlu bersinergi, artinya bergabung, join, saling mensupport, saling mendukung keberhasilan rekan-rekan kita. Selaku kepala sekolah, saya bangga dan sangat antusias kalau ada Bapak Ibu guru yang ingin mengembangkan, menambah wawasan, menambah kemampuan dalam hal-hal lain pun tidak apa-apa, selagi masih bisa kita rebukkan, masih bisa kita komunikasi. Kecuali Bapak Ibu ngasih, kalau masih pengembangan wawasan atau kemampuan yang lain masih disinilah dan kita support dan kita lanjutnya untuk Ibu Santi, ya silakan diikuti dan yakin pasti hasilnya baik, karena Ibu Santi ini salah satu contoh yang serius memang menekuni bidang itu tidak tanggung-tanggung. Dan Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan sekali lagi bisa mengejar yang belum S2 dan segera melanjutkan perlu dengan doktor, tidak ada masalah. Pak, kami belum ada duit, biasa menyusul itu. Kalau niatnya sudah ada niat itu jalannya mudah. Yang sulit itu tidak ada niat, tidak ada niat, tidak ada jalan memang. Kalau galak, semua jalan terbuka. Kalau tidak galak, semua alasan bisa masuk. Itu saja. Selamat untuk Bu Santi, silakan dilanjut. Mudah-mudahan sukses sesuai dengan harapan dan keinginan. Demikian dari saya. Jadi kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan selanjutnya kan kita
langsung penyampaian materi dari saya tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini saya izin berbagi apa yang sudah saya peroleh selama kegiatan guru penggerak. Kami di modul 1.4, itu modul terakhir dari paket modul 1, itu bicara tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai memaparkan materi tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Saya mau pendapat dari Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Semua setuju? Ada yang nggak setuju? Setuju semua? Bu Nita tidak setuju. Kenapa Bu Nita? Ya, karena menurut saya tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, jadi tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan ya Bu Nita. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju gak Bapak Ibu? Lumayan lah. 50-50, kenapa 50-50 Bu Rusdiana? Bisa jadi positif, bisa jadi tambah bangkang. Bisa jadi positif, bisa jadi tambah bangkang. Tambah bangkangnya gimana Bu? Ya seandainya dia misalnya hari ini dapat hukuman disiplin, tapi harapan kita dia tidak akan mengulah lagi, tapi besok di ininya lagi, besok di ininya lagi. Tapi ada sebagian yang nurut. Iya, berarti ada kumat-kumatnya Bu ya, setelah diberi hukuman ternyata kumat lagi ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Sangat setuju, semuanya sangat setuju? Oke, baiklah kalau gitu. Next, oke. Nah Bapak Ibu kita mau main sebentar ya. Perubahan paradigma ini yang mau kita lakukan. Jadi saya minta sukarela 2 orang. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Siapa yang bersedia? Oh tunjuk, Bu Lindia dengan Bu Debbie B yang deketannya. Oke, jadi kegiatan begini, A dan B itu ada sebuah kertas kecil, anggap saja Bu Lindia megang sebuah kertas kecil ya. Nah, Bu Debbie berusaha merayu Bu Lindia bagaimanapun caranya agar Bu Lindia membuka kepalan tangannya. Jadi Bu Lindia ini menyisipkan sesuatu di tangannya. Sesuatu yang disisipkan ini sangat berharga bagi Bu Lindia. Nah Bu Debbie pengen tahu apa yang di dalam genggaman tangan Bu Lindia. Jadi Bu Debbie berusaha untuk merayu Bu Lindia sehingga Bu Lindia bisa membuka kepalan tangannya. Coba. Genggam, Bu Lindia genggam. Ayo Bu Debbie silakan. Biasa dirayu ya Bu. Ayo Mem. Kayaknya itu sangat penting ya di dalam itu. Apa ya? Kak Wano kalau misalnya nih Lindia berkenan membuka apa yang di dalam, memberitahu akan mendapatkan apa ya? Sesuatu yang mungkin Lindia pengen. Apa itu? Ya apa dulu? Kenapa Lindia pengen nih? Karena saya penasaran di dalam itu ada apa. Bolehlah berbagi sedikit informasi. Yang aku ingin nih, Ya, apapun. apapun jangan ke suamiku ya. Bahaya kalau suami dan keluarga. Oke. Boleh? Boleh. Teman yang baik. Atau mudah sekali dirayu. Oke. Oh iya. Baik ya, jadi ternyata Bu Lindia dengan segera bersedia membuka ya. Setelah dirayu akan diberikan
apapun gitu ya, apapun. Dengan disogok ya. Oke. Ya, oke, ternyata Bu Nindya terayu ya. Silakan dibuka Bu Mela selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu, yang pertama kita pelajari di budaya positif itu adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa maksudnya ilusi? Kita berpikir dengan hukuman kita bisa mengontrol murid-murid kita. Tapi ada banyak kenyataan kita amati, walaupun anak itu sudah dihukum berkali-kali, masih saja seperti itu. Artinya pemaksaan atau hukuman yang kita lakukan kepada anak tidak efek kepada sang anak tersebut. Yang katanya guru bisa mengontrol murid karena dengan memberikan hukuman, tapi ternyata tidak, murid tetap bertingkah dan berulah. Artinya kontrol itu ada pada diri murid itu sendiri. Kalau dia tidak mau mentaati peraturan, bagaimanapun guru memaksa, dia tetap tidak akan berbuat seperti apa yang guru mau. Dia pasti berbuat semua sekehendak hatinya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Pada kenyataannya, ketika kita memberikan kritik pada orang lain, apa yang terjadi? Orangnya tidak terima, tersinggung. Apakah akan terlihat dia lebih baik dari sebelumnya, dari sebelum kita kritik? Belum tentu, ya. Bahkan menimbulkan ya tidak enak, tidak nyaman antara kita berdua dengan orang yang memberikan kritik. Jadi ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang lain memiliki karakter, bisa menguatkan karakter seseorang. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dengan penghargaan, dengan pujian. Benar nggak dengan kita memberikan pujian kepada anak, anak itu bisa berubah? Belum tentu ya, belum tentu. Mungkin ada beberapa anak yang bisa berubah dengan pujian, dengan penghargaan yang kita berikan. Tapi kebanyakan, walaupun dipuji, kalau dia tetap mau seperti itu ya, begitulah adanya. Terus ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita yang berhasil, apakah pemberian hadiah ini bisa membangkitkan motivasi teman-temannya yang tidak pernah dapat hadiah? Tidak. Belum tentu ya, nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak kita punya hak untuk memaksa? Kalaupun kita maksa, kalau anaknya nggak mau, percuma saja. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Oke. Nah, Bapak Ibu, next, naikkan. Oke. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Stimulus respon ini adalah apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian teori yang baru itu namanya teori kontrol. Apa beda stimulus respon dengan teori kontrol? Nah, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering ya, ketika kita punya pendapat, kita pengen orang punya pendapat yang sama dengan kita. Itu stimulus respon. Padahal sesungguhnya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seharusnya kalau kita masuk ke dalam teori kontrol, ketika orang punya pendapat, maka yang kita lakukan adalah memahami pendapat orang tersebut. Mencoba memandang dari sudut pandang orang lain, bukan sudut pandang kita sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Maksudnya, kalau dia berperilaku buruk, langsung di otak kita, oh memang anak ini tidak bisa diatur. Memang anak ini memang mak itulah.
Itu yang muncul di pikiran kita. Padahal menurut teori kontrol, semua perbuatan kita itu punya tujuan. Setiap anak melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Dan yang ketiga, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut kita, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Cuman kita sendiri, nggak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Tuh. Kalaupun kita mau misalnya dikontrol orang lain, itu karena kita yang mau. Bukan karena orang itu, tapi karena memang kita yang mau. Gitu. Kita yang rela. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita dalam bujuk gagal, pasti maksa. Inilah yang terjadi pada anak kita sendiri kadangnya lah, dibujuk-bujuk, enggak mau, akhirnya dipaksa. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kalau kita ngebujuk nggak berhasil, kita tanyain, jadi maunya Adek apa? Maunya kamu apa? Nanti apa maunya dan apa mau kita, yuk sama-sama bareng cari win-win solutionnya gitu. Maka yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang berhasil ya menang, yang nggak berhasil, yang nurut itu kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi pendapat kita disetujui, pendapat orang pun bisa kita setujui. Jadi kita cari win-win solutionnya. Tuh. Next. Oke. Nah Bapak Ibu, selama ini kita sering mengenal kata disiplin. Disiplin. Apa sebenarnya disiplin? Selama ini kita memaknai disiplin itu sebagai sesuatu yang memaksa, yang harus patuh terhadap aturan. Kalau kita sudah patuh terhadap aturan, artinya kita masuk kategori disiplin. Oke. Sebenarnya disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplin. Disiplin yang artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Kalau belajar itu nyangkut dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Jadi di sini disiplin yang berasal dari diri sendiri dapat menggali potensi menuju sebuah tujuan, menuju apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin selalu dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketidaknyamanan, terlambat kita hukum. Tidak buat ini tidak kita hukum karena tidak disiplin menurut kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi sesungguhnya kita ingin mencoba menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa? Disiplin yang memang berasal dari dalam diri sendiri, diri dari murid-murid kita, diri kita sendiri. Next. Oke. Nah, jadi disiplin positif yang kita harapkan itu berasal dari dalam diri anak-anak kita. Nah, bagaimana disiplin positif itu bisa kita bangkitkan dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita. Menanamkan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai luhur yang ada di semua negara, di semua agama menjadi lintas. Bukan hanya nilai kebajikan dalam setiap agama. Misalkan tanggung jawab, keberanian, konsistensi, komitmen, saling menghargai, saling menghormati. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa lintas agama dan bisa berlaku semua di dunia. Di negara Indonesia, nilai-nilai kebajikan ini diejawantahkan dalam profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi
profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi tujuan dari sekolah. Pengembangan karakter yang ada di sekolah. Kita belajar tentang teori motivasi. Dalam melakukan sesuatu, ada 3 motivasi yang mendasari seseorang. Yang pertama, karena takut akan hukuman. Karena takut akan hukuman. Kita melakukan ini karena kita takut dihukum kalau melanggar. Yang kedua, karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Nah, pengen dipuji, aku nak datang pagi biar kawan-kawan jingoki aku rajin, pengen dipuji. Dan yang ketiga, karena ingin menghargai diri sendiri. Artinya, kita punya nilai bahwa saya menghargai diri saya sendiri, maka saya akan datang tepat waktu. Saya sebagai ketua kelas, maka saya harus menjadi contoh bagi teman-teman saya dengan datang lebih awal. Itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi ini, motivasi untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Iya, motivasi dari dalam dirinya. Jadi apapun yang terjadi dia tidak terpengaruh. Mau dapat penghargaan, mau karena tidak takut dihukum atau apapun dia tidak peduli itu. Dapat penghargaan atau tidak, enggak masalah. Karena bagi dia itu untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Itu motivasi intrinsik. Nah, harapan kita bisa menanamkan ini kepada murid-murid kita. Bagaimana mereka bisa mendapatkan motivasi intrinsik itu. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, di kemarin itu di Bunda Anita kemarin sudah menyampaikan ya filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu memerdekakan. Pendidikan itu memerdekakan. Artinya ketika kita mengajar murid-murid kita, kita memberikan kemerdekaan kepada mereka. Kemerdekaan dalam hal ini bukan berarti mereka bebas melakukan apapun, tetapi mereka bebas belajar menurut gaya mereka masing-masing. Itu yang namanya pendidikan memerdekakan. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu bukan hanya kita lepas dari perintah, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Jadi manusia merdeka itu manusia yang nggak mau diperintah. Dia nggak mau diperintah oleh orang lain, tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Dia nggak mau ditegur orang lain, biarkan dia negur dirinya sendiri. Ini yang namanya manusia merdeka. Jadi bukan hanya dia tidak mau diperintah, tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Ini sebenarnya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Bapak Ibu, di dalam budaya positif ada satu metode yang digunakan untuk dapat mencoba menanamkan motivasi intrinsik ini ke dalam murid. Namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menghadapi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadi dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Artinya dia itu mau jadi orang seperti apa? Saya ini mau jadi orang seperti apa? Dan bagaimana saya memperlakukan orang lain? Diharapkan itu yang muncul dalam diri anak murid kita. Ketika mereka sadar dia mau jadi orang seperti apa, maka dia akan melakukan hal-hal yang positif seperti apa yang dia inginkan. Dan ketika dia menyadari bagaimana dia memperlakukan orang lain, maka budaya positif itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi untuk mewujudkan ini tidak mudah. Banyak sekali tantangannya, terutama di sekolah kita. Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan.
Nanti saya beri contoh bagaimana restitusi diterapkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu bukan untuk mencari kesalahan anak, tapi bagaimana anak-anak kita belajar dari kesalahan. Nah, tentang restitusi sendiri akan dibahas di akhir dari slide kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita mengenal yang namanya peraturan, ada peraturan kelas yang sering kita buat bersama siswa kita di kelas, ada peraturan sekolah. Selama ini apakah peraturan-peraturan yang dibuat itu bisa efektif menimbulkan disiplin pada diri anak? Tidak efektif peraturan itu. Kenapa peraturan ini tidak efektif? Karena tidak berasal dari dalam diri sendiri. Anak-anak kita tidak yakin akan peraturan itu sehingga dia tidak melakukannya. Nah, di sini di modul 1.4 budaya positif ini kami belajar tentang keyakinan kelas. Langkah awal guru di saat kita belajar itu adalah membuat keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita sudah tahu ketika peraturan, anak cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Kan ada istilah, peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, jadi itu yang jadi semboyan mereka. Ada peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu. Kalau itu sudah jadi semboyan, ya berapapun banyak peraturannya ya tetap tidak akan diikuti. Gitu. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Oke, ini ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita harus pakai helm saat kita bawa motor? Coba kira-kira kenapa Bapak Ibu kita harus pakai helm? Untuk keselamatan. Tidak kena marah polisi. Melindungi kepala, melindungi mata, tidak kena tilang. Jadi banyak ya alasan. Dan alasan yang paling penting itu yang mana? Keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Harus pakai masker, harus mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk kesehatan, menjaga kesehatan yang pada akhirnya akan menjaga keselamatan kita. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Saat mengikuti pelatihan, kenapa kita harus datang tepat waktu? Untuk disiplin diri, biar kita menghormati orang lain. Kalau kita pelatihan datang terlambat, kita sudah mengganggu fokus orang lain. Lagi seru-serunya, pembicara ngomong, yang lain masih seru-serunya, menyimak, tiba-tiba ada orang datang. Pasti kan ganggu fokus gitu. Nah itu, ini yang mau kita tanamkan. Hal-hal inilah yang namanya keyakinan. Menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, itu adalah keyakinan. Bagaimana kita memberikan keyakinan ini kepada anak kita. Bahwa dasar dari peraturan sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Itu bukan untuk memaksakan kehendak, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana anak menyadari hal itu. Nah Bapak Ibu, ini adalah lingkarannya. Bagaimana budaya positif bisa terbentuk. Dimulai dari lingkaran yang paling dalam, peraturan kelas. Pada awal pertemuan kita sering mengadakan peraturan kelas. Nih kalau belajar fisika aturannya harus begini, ini aturan ibu ya, harus kamu sepakati, harus kamu ikuti. Kalau tidak berarti kamu melanggar aturan, ada konsekuensi yang harus kalian capai gitu ya, harus kalian terima. Nah, dari peraturan kelas yang kita buat, kita munculkan keyakinan kelasnya. Misal peraturan kelasnya hadir tepat waktu. Kalian harus hadir tepat waktu. Apa keyakinan yang mau kita ambil dari hadir tepat waktu ini? Oh, menghormati orang lain, komitmen. Mengapa kita harus hadir tepat waktu? Agar teman kita tidak terganggu dengan kehadiran kita. Agar fokusnya tidak
terganggu ketika kita datang. Itu juga jadi komitmen diri kita bahwa hadir tepat waktu itu hal yang pertama dinilai setiap kita melakukan apapun. Dalam dunia kerja pun itu pasti jadi penilaian atasan dari ketepatan kehadiran kita. Kemudian dari keyakinan kelas, kalau kita sudah membentuk keyakinan kelas di ruang-ruang kelas, maka akan terbentuk lingkungan positif. Kelas ini yakin bahwa harus hadir tepat waktu. Dia yakin saling menghargai, dia yakin harus saling menghormati. Kelas ini pun melakukan hal yang sama. Semua kelas di satu sekolah ini melakukan hal yang sama, maka akan muncullah lingkungan yang positif. Tidak ada lagi yang ngebully, tidak ada lagi yang saling mengejek, tidak ada lagi yang sesuka hati berbuat. Dan ketika lingkungan positif sudah terbentuk, maka sekolah itu dengan sendirinya akan dapat budaya positif. Akan terbentuk budaya positif di sekolah. Jadi semua berawal dari kelas-kelas yang kita ajar. Bagaimana kita meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa keyakinan kelas itu penting untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada peraturan. Kalau ada peraturan seperti ini, keyakinan kelasnya seperti apa? Apa keyakinan kelas yang ingin kita capai? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Kembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Siswa bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu bisa banyak hal, bisa terhadap ucapannya, bisa terhadap perbuatannya, bisa terhadap tingkah lakunya, sikapnya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, apa keyakinannya? Saling menghargai, ya, saling menghargai, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, selain disiplin. Apa ini lebih tepat? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen. Itu yang nyangkut diri dia dan orang lain. Menghormati orang lain agar dia tidak terlambat. Maka dia harus hadir 15 menit sebelum waktunya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Tidak menyakiti orang lain itu sama dengan menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu keyakinan yang ingin kita tanamkan. Dilarang menggunakan narkoba. Menghargai diri sendiri itu apa keyakinannya? Kesehatan, keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Karena kalau kita sudah ketergantungan narkoba, tidak selamat ujungnya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain, itu juga integritas kita ya. Antri, kalau bahasa kita kan antri. Kemudian gunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menghormati orang lain. Keselamatan juga, karena kalau kita lari jatuh bisa luka akhirnya. Sajalah kenyataan ya. Ayo Bu. Iya. Nah Bapak Ibu, tadi kan kita sudah bahas ya di pertanyaan pemantik tadi bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi, motivasi. Ada yang tidak berpengaruh. Misalkan nih di kelas ini, siapa yang bisa kita kasih hadiah? Ternyata orang itu lagi. Juara kelasnya, yang itu lagi. Jadi penghargaan yang kita berikan itu ternyata tidak bisa memotivasi teman-teman yang lain. Hanya orang-orang yang memang sudah mendapatkan hadiah itu yang semakin termotivasi. Yang lain tidak. Jadi berdasarkan dari hasil penelitian Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu justru akan menjadi hukuman buat kita. Jadi dihukum oleh penghargaan. Ada 8 item dihukum oleh penghargaan ini. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek.
pengaruh jangka pendek. Dia hanya akan melakukan sesuatu kalau kita kasih hadiah. Kalau ada hadiahnya, diimingi duit dulu, dipancing supaya bisa galak jawab, baru galak jawab. Itu pengaruh jangka pendek. Jadi kalau udah ada hadiahnya, dia tidak akan melakukan gitu. Nah, pengaruh jangka panjang, nanti sampai dia dewasa, yang ada di kepala dia adalah setiap apa yang dia lakukan harus ada imbalan. Jadi nggak ada yang namanya melakukan sesuatu itu karena kerelaan. Semuanya, kalau kata kita semuanya itu tidak gratis. Semuanya tidak gratis. Ini artinya, nah karena reward. Kalau nggak ada reward nggak akan ada. Ini sama saja penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan menghukum. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika kita sampai ke tua, kita melakukan sesuatu karena ada iming-iming, karena mengharapkan imbalan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu nggak ada imbalannya, percuma baik, sia-sia saja. Itu yang sering muncul di kepala kita. Itu sejatinya adalah menghukum diri kita sendiri. Bahwa kita membatasi pengembangan diri kita sendiri dengan adanya hadiah tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Mengurangi ketepatan. Ada penelitian, 2 kelas, 1 kelas ketika dia bisa menjawab dikasih hadiah, kelas yang lain tidak. Maka anak-anak yang di kelas tidak dikasih hadiah, dia rajin melatih dirinya. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik yang dia bisa, walaupun tidak dikasih hadiah. Sementara kelas yang dikasih hadiah di dalam kepalanya saat ngerjakan sesuatu, ini aku pasti dapat ini habis ini. Akhirnya dia nggak fokus dengan tugas dia. Ketepatannya kalah dengan anak-anak yang tidak diiming-imingi dengan hadiah. Ini hasil dari penelitian. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, cak mana ini? Nah, kecemburuan, betul Bu Yenti. Kecemburuan sosial. Apa sih terus yang dapat hadiah? Aku udah pernah, ibu itu pilih kasih. Belum kita ngomong, pasti si A lagi yang dapat. Pasti si B lagi yang dapat. Akhirnya orang-orang yang di hatinya ada rasa iri, akhirnya menghindar, menjauh. Nggak mau mendekat. Itu merusak hubungan Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sama seperti mengurangi ketepatan. Bekerja tadi karena mikirin hadiahnya duluan jadi basing baik, nak cepat selesai baik. Nggak taunya berantakan. Gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dia bekerja cenderung kalau dipancing hadiah. Kalau nggak dipancing hadiah udah. Jadi orang-orang seni itu, mengapa mereka kreativitasnya tinggi? Walaupun tidak ada penghargaan spesial untuk orang seni, tapi mereka tetap aja berkreativitas. Karena dia untuk menyenangkan dirinya sendiri gitu. Untuk menghargai dirinya sendiri. Itu yang jadi motivasi dia. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya jelas, penghargaan itu ekstrinsik. Jadi dari luar, dia mengharapkan dari luar sehingga dari dalam dirinya tanpa sadar itu mulai terkikis. Oke, jadi Bapak Ibu kalau kita nak ngasih penghargaan, nak ngasih hadiah mikir dulu berarti sekarang ya. Lanjut. Iya. Iya. Oke Bapak Ibu, lanjutnya. Nah, ini saya sampaikan, jadi di dalam modul kami ada 3 hal yang dibahas yang sering kita alami, yaitu hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Penghargaannya sudah kita bahas. Sekarang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa? Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kedua-duanya sama berdasarkan peraturan. Ketika kita melanggar peraturan, maka akan ada 2 bentuk, mendapatkan hukuman atau mendapatkan konsekuensi. Apa beda kedua hal ini? Kalau hukuman, ini hanya berasal dari guru, sifatnya mendadak. Misal ada anak terlambat,
Oh terlambat. Sudahlah kau nih, ibu lagi tidak senang hari ini, nyanyi biar ibu senang. Ya, ibu udah senang, jangan jongkok kau sampai ke kelas. Ibu udah senang bersih ke kelas. Artinya hukuman itu suka-suka guru yang memberikan. Tergantung mood guru saat itu, gitu ya. Jadi anak cenderung pasrah nerima saja apa yang diinginkan guru. Anak nggak bisa bersuara di situ. Itu hukuman. Dan hukuman ini biasanya menyakiti hukuman ini, baik fisik maupun mental tanpa kita sadari. Kadang mulut kita ini berbisa ya, kadang tanpa sadar sesudah ngomong baru nyadar, oh ya Allah. Ya, itu. Jadi hukuman itu sifatnya membuat anak tidak nyaman, membuat anak merasa tersakiti, membuat anak merasa trauma. Itu hukuman. Apalagi kita memberikan hukuman itu kepada anak yang gak pernah melanggar peraturan. Anak yang pertama kali kita hukum, itu langsung merusak mental dia. Apalagi hukuman itu sifatnya mempermalukan. Nah, tambah merusak mental. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini karena kesepakatan. Jadi kalau melanggar ini hukumannya. Kalau melanggar A hukumannya B. Jadi ada kesepakatan di awal. Seperti peraturan sekolah kita itu ada kesepakatan awal. Ini peraturan sekolah, ini sanksi yang akan diberikan. Ditandatangani dengan orang tua dan siswanya. Mereka tahu apa yang menjadi konsekuensi dari hukuman yang kita berikan. Itu konsekuensi. Jadi dari dua belah pihak, murid sudah tahu. Misalkan di kelas, kalau kamu terlambat, pada saat jam fisika, maka konsekuensinya pada saat jam istirahat, kamu harus mengganti keterlambatan kamu itu. Terlambat 10 menit, berarti jam istirahat 10 menit dipakai untuk belajar fisika. Itu konsekuensi dan itu disampaikan dan anak menyetujui. Jadi sifatnya sudah ada. Nah ini menimbulkan tidak nyaman saja. Murid kita tidak akan trauma akan hal itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu itu konsekuensinya gitu. Dia tidak akan trauma. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan. Oke. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Fisik. Tidak akan mencatat, jadi langsung dia kan mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi. Iya. Adanya suatu hukuman fisik. Tapi tergantung dari tingkat level yang digunakan. Misal kalau tingkat anak SD kelas 1 kelas 2 konsekuensi bisa sekaligus melatih mereka menulis. Kalau untuk anak SMA, SMP, SMA ini sudah termasuk hukuman. Oh, hukuman gitu ya. Iya. Iya. Iya, betul Bu Pita. Jadi tergantung dari awal. Ketika kita sudah sepakati kalau kamu terlambat, maka kalian konsekuensinya menulis di buku 100 kali saya tidak akan datang terlambat. Itu konsekuensi atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini ternyata adalah konsekuensi. Kenapa dia masuk dalam kategori konsekuensi? Karena apa yang diberikan kepada anak itu ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dia terlambat, maka dia disuruh mencatat saya tidak akan terlambat. Ada hubungannya. Jadi konsekuensi itu ada hubungan pelanggaran dengan apa yang kita berikan kepada anak. Itu. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini jelas hukuman karena tidak ada hubungannya lari dengan terlambat. Itu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, jelas hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Kita nyoret-nyoret kertas kawan. Ya, konsekuensinya kita harus ganti. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Oh, pinter.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan tidak mengenakan itu ya, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Kalau dia tidak pakai sepatu hitam, tidak usah bersepatu. Itu konsekuensi ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa? Oke, karena itu PJOK, kawannya lah duluan keliling lapangan. Iya, oke. Jadi mengenali antara beda konsekuensi dengan hukuman. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya menimbulkan dampak ya, dampak baik psikis ataupun dampak fisik. Pegel-pegel, capek kakinya karena disuruh lari atau disuruh jalan jongkok. Itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi, ya, memang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati, baik jangka lama maupun jangka pendek. Ya, ada yang dendam, ya sampai dendam. Kalau konsekuensi hanya membuat anak tidak nyaman saja. Oke. Anak membenci kedisiplinan. Iya, gara-gara itu benci. Anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan stimulus, sedangkan konsekuensi itu tanggapan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mampu menyesuaikan diri. Kenapa hukuman bisa mendorong anak menyakiti dirinya sendiri? Iya. Kadang kalau dia sering dihukum, dia ngomong, iya bu, ibu, aku nih salah tuh lah. Pasti seperti itu dampaknya. Iya. Oke. Konsep diri yang buruk, konsep dirinya buruk, konsep diri yang baik, konsekuensi. Anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi jadi bohong. Kemudian anak belajar mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sementara dia merasa terasing. Sementara? Iya boleh. Kan boleh tadi sambil tanya kan? Iya boleh. Kalau yang kita hadapi di sekolah ini, kira-kira konsekuensi yang cocok untuk anak kita nih apa? Oke. Lagi musim ulangan, dia HP atau buka HP, konsekuensinya apa? Iya. Kalau lagi dalam proses pembelajaran, dia sibuk, udah fokus, ngantuk, misalnya tidak buat tugas, Iya. Oke, ya bagus ya. Karena memang itulah ciri khas. Iya, selama ini kan kita hukum ya. Oke, jadi seperti yang tadi, konsekuensi itu harus disepakati terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas sebelum kita belajar itu buat kesepakatan dulu, biar kita bisa menerapkan konsekuensinya. Jadi mereka tahu ketika melanggar, seperti saya, kalau ulangan fisika misalnya, kedapatan, maka konsekuensinya apa? Enggak dianggap ulangan itu, kalian harus ulangan lagi, langsung di depan ibu, ulangan ulang gitu. Lisan langsung seperti itu dan mereka harus sepakati itu. Nah, kalau misalnya di kelas kita ada anak yang melanggar aturan, ngepek ya, HP lah disuruh kumpul, tapi dia lah ngumpul ke depan, tapi ujungnya tanpa mata kita meleng dikit langsung masuk ini lagi, kantong lagi ya. Mulai dia, kita meleng dikit, mulai, itulah profesional artinya ya. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan. Cukup dilihatin saja anaknya, kalau kita tahu dia ngepe, ambil HP-nya biarlah dia meneruskan ulangannya, nanti setelah ulangan kita panggil dan langkahnya adalah restitusi. Kita beri langkah restitusi untuk membuat dia menyadari kesalahannya. Bukan konsekuensi, jadi konsekuensi itu tidak diarahkan untuk ke konsekuensinya nanti, tapi kita diarahkan ke restitusi nanti. Nanti kita nyambung ya. Bukan konsekuensi tapi restitusi.
Jadi ini ada satu langkah. Tadi kan sudah disebut hukuman konsekuensi. Ada langkah berdasarkan pertanyaan Bu Rusdiana tadi ya. Jawabannya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Artinya apa? Di dalam melakukan restitusi, anak sendiri yang kita mintain pendapatnya, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ini. Apa yang akan dia lakukan? Iya, kembali ke siswa. Melalui arahan guru-guru yang bertanya, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Dikembalikan kepada siswa jawabannya. Terus dengan restitusi kita menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi untuk anak yang memang tidak terbiasa melakukan kesalahan, sekali dapat kesalahannya, kita restitusi, dia akan merasa lega ya, nyaman. Jadi tidak ngerasa dihakimi ataupun ngerasa guru ini seolah-olah aku ini salah terus, salah tulah, padahal baru kali inilah berbuat salah, seperti itu. Kemudian korban mendapatkan ganti korban, maksudnya ini ketika dia ribut dengan temannya, maka temannya ini mendapatkan ganti dari apa yang sudah dilakukan oleh si pelaku ini. Dapat gantinya. Kemudian murid mendapatkan penguatan. Jadi anak yang melanggar ini dapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, kalau itu hukuman. Apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, itu kalau dia konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di awal anak kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Artinya ketika dia membuat pelanggaran, kita balikan lagi keyakinan apa yang sudah kita bahas di kelas. Yang sudah kamu langgar dari perbuatan kamu ini. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Kita kembalikan ke dia. Dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Pasti ada hal yang dia lakukan untuk orang yang sudah dia lakukan kesalahan. Misalnya dia berbuat kesalahan dengan guru. Ada hal yang dia lakukan untuk guru tersebut untuk menebus kesalahannya. Bagaimana caranya? Tuh. Lanjut Bu Mela. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya seperti yang saya sampaikan, dalam restitusi itu kami mengenal nama istilah validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan yang mendasarinya. Pasti ada alasan yang membuat dia melakukan hal itu. Contoh, anak kita yang berulang-ulang melakukan kesalahan itu sebenarnya dia butuh apa? Dia tuh butuh perhatian. Biasanya kalau kita lihat dari keluarga broken. Orang tuanya sibuk sendiri-sendiri, tidak memperhatikan. Dia butuh kasih sayang dan perhatian. Makanya dia buat kesalahan yang berulang-berulang. Ngapo? Dia ngerasa enak ketika dipanggil gurunya, dia ngerasa senang. Ketika dinasihati dia ngerasa ada yang memperhatikan dia gitu. Jadi itu. Iya. Iya, itu yang susah ya, kalau gurunya kurang perhatian cak mana ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang inilah yang jadi alasan anak kita kadang berbuat kesalahan. Yang pertama survival, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini biasanya dia butuh makan, dia butuh minum. Ini jarang kita temuin ya yang butuhan survival ini, bertahan hidup ini jarang ditemuin di sekolah sih alasannya survival. Rata-rata alasannya karena kasih sayang, belonging tadi ya, kasih sayang atau kekuatan, penguasaan ya, kesenangan atau kebebasan. Jadi power itu penguasaan. Dia pengen dirinya itu dikenal oleh orang lain. Akhirnya yang kelas 10 bikin geng. Supaya dia jadi punya power. Nah, dia butuh penguasaan, kebutuhan dia akan penguasaan. Makanya dia buat geng.
dia jadi ketuanya. Dia butuh itu. Nah, butuh pengakuan. Bagaimana kita memfasilitasinya? Ya kita bisa ajak dia jadi ketua kelas misalnya. Kita alihkan ke situ. Kau ngatur kawan-kawan kau supaya bagus. Bisa di ekskul itu. Ya. Kemudian fun itu kesenangan. Jadi dalam belajar kadang kita tuh nggak apa-apa nyelipkan games. Kelas kita rame itu nggak apa-apa. Sekali-sekali jangan dari awal sampai akhir rame terus. main terus. Belajar. Jadi Bapak Ibu bisa nggak apa-apa di 15 menit pertama kita ajak main apa ya, ice breaking judulnya, ajak ya kalau pan terus nggak belajar dia lupa. Makanya ada waktu. Iya, lihat. Iya, dilihatin dulu kelas-kelasnya seperti apa gitu. Kemudian freedom, kebebasan. Ini sering ya, lah belajar dari jam siang, habis makan siang sampai ke sore ngantuk. Rasanya disuruh duduk belajar harus duduk dekap, harus pandangan ke depan, nggak boleh ngapa-ngapain. Akhirnya dia berontak. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak bebas. Berontaknya gimana? Permisi Bu, ke WC. Sampai 1 jam pelajaran nggak balik-balik. Ya, nggak pulang-pulang dari WC gitu ya. Ternyata dia ada di kantin tidur gitu. Jadi ini yang mendasari anak untuk melakukan sesuatu. Dan ini yang perlu kita lihat dulu sebelum kita memvonis dia bersalah dan memberikan hukuman terhadapnya gitu. Cuman ini ada banyak diskusi juga yang berkembang dari kegiatan restitusi ini. Berikutnya Bu. Oke. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol terkait dengan bagaimana kita menangani siswa yang berbuat salah. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau anak melanggar langsung dihukum. Lihat si A terlambat. Kau lagi. Nah ada yang lain apa siswa di sekolah ini yang terlambat? Tipe penghukum. Yang kedua, tipe pembuat rasa bersalah. Gimana rasa bersalah? Ayolah nak, perhatikan ibu nih yang ngajar nih. Kesian apa jengen ibu nih dari tadi lah berpanas-panas lah teriak-teriak lah sampai habis. Tapi kamu tidak merhatikan pembuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kesian dengan wong tua kamu di rumah yang sudah nyari duit siang malam untuk kamu sekolah, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Maka kamu di sekolah cak ini. Pembuat rasa bersalah. Anaknya diam, meneng. Pas saat kita omongin, sudah itu. Wah, ulang lagi. Gitu. Terus yang ketiga sebagai teman. Ayolah, bantulah ibu kali ini. Tolong bantulah ibu. Itu sebagai teman. Memposisikan sebagai teman. Kita menegurnya juga sebagai teman. Kalau sebagai teman tidak ada batasan antara kita dengan anak. Dan anak ditegur, dia juga nyaman ya. Kalau ditegur sebagai teman dia nyaman. Tetapi ada hal yang negatifnya kalau kita memposisikan sebagai teman. Anak nanti cenderung untuk bergantung kepada kita. Ngerasa kita bela dia terus-terusan. Ngerasa dia dibela. Jadi ada saatnya bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nggak selalu harus memposisikan diri sebagai teman. Tapi bukan berarti kita nggak boleh memposisikan diri sebagai teman, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau ini dia saklek pada peraturan. Misalnya terlambat. Apa yang kamu lakukan? Terlambat Pak. Tahu apa konsekuensinya? Iya Pak, apa? Membersihkan halaman sekolah. Ya sudah kerjakan. Itu pemantau. Dia tidak melukai, dia hanya bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Menyuruh melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Itu pemantau. Tidak melukai, tidak ngomong panjang lebar. Hanya mengingatkan peraturannya apa konsekuensinya, ya lakukan. Gitu. Itu pemantau. Kemudian yang terakhir, tipe manajer. Tipe manajer ini yang seperti apa? Dia akan panggil anaknya,
menanyakan apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan apa yang sudah kamu perbuat. Anak menyebutkan kesalahannya, setelah itu ditanyakan, mengapa kamu melakukan ini? Apa penyebabnya? Kemudian ditanyakan, keyakinan kamu apa yang sudah kamu langgar? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu tipe manajer, melakukan restitusi. Terus fungsi sebagai manajer tadi, ini yang dilakukannya adalah restitusi. Tindakan kita dalam restitusi itu dikenal sebagai segitiga restitusi. Apa yang menjadi langkah atau tahapan dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa ini menstabilkan identitas? Misalnya habis dia begoco dengan kawan, kita pisahkan, kita suruh duduk, kita suruh tarik napas dulu, tenangkan diri dulu, terus minta dia menceritakan. Setelah dia tenang, kita minta untuk menceritakan kejadian seperti apa. Dia pasti bercerita panjang lebar. Terus setelah kita dengar apa yang dia ceritakan, kita katakan, iya tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan itu untuk membela diri kan. Kita ibaratnya tuh menstabilkan posisi emosi dia tadi. Kita buat jangan dia tambah emosi lagi dengan omongan kita. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu apa penyebab mereka melakukan itu? Mengapa kamu begitu? Mengapa kamu menonjok dia? Ketika dia menceritakan, ya wajar sih ya kamu menonjok dia. Untung cuma ditonjok bukan ditendang. Jadi kita memberikan seperti seolah-olah membela sang anak. Membenarkan apa yang dia lakukan. Padahal bukan itu tujuannya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah dia perbuat? Ya, apa keyakinannya? Apa keyakinan yang sudah dilanggarnya? Oke, lanjut Bu. Nah, ini contoh kalimat yang bisa kita ucapkan kepada siswa pada saat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Terus yang kedua, contoh kita memvalidasi tindakan yang salah. Ke bawah Bu Mela. Nah, validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita katakan. Terus lanjut Bu Mela. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas dan nilai universal apa yang kita sepakati, kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi apa? Gitu. Bagaimana kamu mau diperlakukan? Nah, begitu pun juga. Terus ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu intervensi 30 detik. Jadi ketika kita memanggil anak, kita mengintervensi dia dalam 30 detik. Apa kamu ingin berbuat baik? Ini kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan. Jadi ini praktik segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa. Sekarang Lara tenangkan diri dulu, tarik nafas 3 kali ya. Oke, tenang, coba ceritakan kepada ibu apa yang terjadi tadi. Bu, saya tidak terima Adi menuduh saya mencontek di bukunya teman saya. Padahal saya tidak melakukannya, Bu. Dia memfitnah saya di depan banyak orang. Bagaimana kejadiannya saat habis menuduh Jadi, tadi saat pulang, Nora itu mengambil kotak pensil di laci. Namun, kotak pensil tersebut menyinggung buku dan buku pun terjatuh. Adis langsung menuduh saya bahwa saya membuka bukunya, Bu. Padahal tidak sama sekali Bu saya membuka catatan tersebut.
Saya tidak terima dong Bu dituduh seperti itu. Lagian ya, kalau marah-marah itu melakukan kan tidak pernah dilakukan. Untung Nara tidak main fisik tadi ya. Sebenarnya Bu, saya sudah gemes banget sama Adis tuh, tapi saya tidak mau main fisik Bu. Nanti takutnya masalah makin panjang. Apa yang dilakukan Nara ini sesuai nggak dengan keyakinan dan gimana mereka? Sebenarnya salah sih Bu. Nara tidak menghargai Adis dulu. Adis juga langsung menuduh Nara, jadi Nara terbawa emosi Bu. Harusnya bagaimana Nara menghadapi yang dibilang? Harusnya Nara cukup menjawab bahwa Nara tidak bersampai dan tidak perlu marah-marah besar dan mengganggu ulangan teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi Bu? Nara sudah terlanjur terbawa emosi. Nara tidak suka Bu difitnah seperti itu. Bagaimana yang akan Nara lakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Mungkin besok Nara akan mendatangi Nara terlebih dahulu. Apakah tidak kosong dan begitu Nara tidak ditaruh dalam tas atau belum? Adis juga tidak salah. Karena Adis melihat ada buku. Mungkin Adis salah paham. Nanti Nara akan meminta maaf kepada Adis dan teman-teman karena telah membuat keributan yang sangat besar. Ya, semoga Nara maupun Adis memahami kesalahan masing-masing dan tidak mengulangi lagi. Penting bagi kita untuk mengkonfirmasi hal terlebih dahulu sebelum kita memutuskan memilih seseorang yang semoga hubungan antara Nara dan Adis kembali lebih baik ya. Santi, maaf ya Bu, tadi membuat keributan. Tidak maaf. Nara permisi ya Bu. Ya, salam. Setelah saya dipanggil Bu Santi tadi, saya merasa lega karena saya pikir Bu Santi akan sangat marah atas kesalahan saya. Ternyata Bu Santi memberikan dan mempertegas bahwa saya itu salah. Namun Bu Santi tidak menghakimi ataupun memarahi saya. Jadi saya merasa sangat nyaman ketika saya curhat, saya menjelaskan sebenarnya apa kejadian tersebut. Jadi saya merasa kalau di sini saya itu hanya sebatas menceritakan ulang dan saya tidak merasa terhakimi sama sekali. Terima kasih Bu Santi. Jadi itu contohnya Bapak Ibu dari penerapan segitiga restitusi bersama salah satu siswa ya. Nah Bapak Ibu, kita sampai kepada akhir kegiatan kita hari ini. Nah untuk akhir ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berefleksi sejenak dari kegiatan kita di awal sampai ke akhir. Ada 4 pertanyaan. Nah siapa yang bersedia untuk menceritakan kembali hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Bahwa memberikan hukuman kepada siswa itu adalah hukuman dan penghargaan kepada siswa itu adalah hal yang tidak benar. Kenapa Bu tidak? Iya, jadi menurut Bos Diana yang pertama hukuman dan penghargaan itu tidak benar ya, tidak selalu benar karena itu tidak berasal dari diri sendiri. Apalagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Bu Ipung? Apa ya? Yang pasti menambah wawasan sebagai seorang guru, jadi bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi itu. Tadinya kan kita cuma tahu hukuman seperti apa konsekuensinya kita tidak tahu. Dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah kami sudah tahu gimana yang bisa membedakan mana hukuman maupun konsekuensi. Terus bagaimana kalau kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesalahan murid? Sebaiknya kita lakukan apa? Restitusi. Jadi Bapak Ibu kita mencoba untuk menerapkan restitusi. Karena kita coba dulu menyentuh anak dengan
hati, mencoba menyentuh dengan hati. Kalau dia tidak mau disentuh dengan hati, berarti ada masalah dengan hatinya. Oke, terus pertanyaan 2. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya selama mengikuti kegiatan ini? Perasaan kita. Aku cenderung sedih karena ada keyakinan apa yang pernah saya lakukan cenderung salah. Jadi Bu Pita sedih ya karena apa yang dilakukan ternyata cenderung salah ya. Jadi merasa sedih ya Bu Pita ya gitu. Terus peran Among seperti apa yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among, peran guru kita berperan sebagai apa selama ini? Sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Benar, saya juga sama sebagai penghukum. Peran yang paling sering. 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Dan di antara 5 itu mana yang pengen kita jadi? Oke, sebagai seorang manajer ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan apa yang kita dapat hari ini di kelas-kelas kita. Kalau saya prinsipnya satu, sejak mengikuti kegiatan ini bahwa apapun yang saya lakukan, yakinlah akan ada hasilnya. Walaupun bukan saat ini ketika saya mengajar, mungkin hasil ini akan dirasakan setelah 10 tahun yang akan datang. Tidak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan, cukup niat baik dan lakukan apa yang kita mampu sepenuh kekuatan yang kita miliki. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di modul-modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.